Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan taklim kita pada pagi hari ini, bicara tentang masalah kematian. Masih berbicara tentang kematian. Kemarin sudah dibahas orang yang paling pintar, yang paling cerdas menurut Kanjeng Nabi Muhammad adalah orang yang ingat akan mati, dan yang paling banyak perbekalnya untuk kematian. Yang paling banyak ingat mati, yang paling banyak perbekalannya untuk kematian. Itulah orang yang paling cerdas, yang paling pintar, berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sallallahu Alaihi Wasallam, idza dakhala nurul qulba anfasaha wan saraha. Qalu hal lizalika min alamatin yu'rafu biha. Qala al inabati ila daril khuldi wat tanahi ila daril ghurur wal istidadi lil mauti qabla liqa'il maut. Ini hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalan nurul qulba, apabila telah masuk cahaya hati, anfasaha wan syaraha, maka itu akan menjadi lapang dan menjadi terbuka. Hati akan menjadi lapang dan terbuka apabila cahaya hati sudah masuk. Qalu, kemudian mereka bertanya, sahabat-sahabat Nabi itu bertanya, hal lizalika min alamatin yu'rafu biha, apakah bagi yang demikian itu daripada tanda-tanda alamat, ya, daripada tanda-tanda yang diketahui dengannya. Maksudnya, apakah tandanya hati yang lapang? Apakah tandanya hatinya yang lapang dan terbuka itu? Tandanya itu apa? Alamatnya itu apa? Kalau hati ini sudah lapang dan terbuka. Qala, maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al inabati ila daril khuldi wa tanahi ila daril ghurur wal isti'dadi lil mauti qabla liqa'il maut. Tandanya ada perhatian kepada negeri yang kekal. Ada perhatian terhadap negeri yang kekal, kehidupan negeri yang kekal. Ada perhatiannya. Wattanahi ila daril ghurur, dan timbul kesadaran daripada negeri yang
menipu daya. Wal isti'dadi lil mauti, dan persiapan bagi kematian, qabla liqa'il maut, sebelum berjumpa daripada kematian. Itu tandanya. Yang pertama, inabah ila daril khuldi, ada perhatian terhadap kehidupan yang kekal. Mana tuh kehidupan yang kekal? Akhirat. Kehidupan kekal itu adalah akhirat. Selama-lamanya. Ya Kong ya. Iya. Kehidupan yang kekal itu adalah akhirat. Selama-lamanya udah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kekal dia. Jadi yang pertama, ciri-ciri hatinya itu lapang dan terbuka adalah adanya perhatian terhadap akhirat. Kemudian bukan hanya adanya perhatian saja, ya. Dia juga tentu mempersiapkan perkara-perkara untuk nanti kehidupan di akhirat. Intinya satu, tandanya adalah adanya perhatian terhadap kehidupan akhirat. Wattanahi ila daril ghurur. Terus yang kedua, tandanya adalah dan timbul kesadaran terhadap negeri yang tipu daya, kehidupan yang tipu daya. Mana tuh negeri yang tipu daya? Negeri dunia. Dunia ini tipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kehidupan dunia kecuali tipu daya, perhiasan yang menipu daya. Ada kesadaran tuh. Ada kesadaran dia untuk tidak mendekati dunia. Kalau seandainya saja dia mendekati dunia sebatas hanya untuk dia bisa beribadah. Makanya orang-orang yang tidak memerlukan dunia kecuali hanya untuk ibadah, dia itu tidak serakah. Tidak serakah. Tidak akan makan makanan yang haram. Tidak akan korupsi. Tidak akan memakan harta orang lain, harta anak yatim. Enggak akan. Karena apa? Dia pun kalau seandainya ambil dunia, katakan makan, kebutuhan untuk makan secukupnya agar dia hanya bisa beribadah. Dia sadar bahwasanya dunia ini adalah tipu daya. Kan banyak yang tertipu nih Kong. Banyak sekali manusia yang tertipu terhadap dunia. Tertipu terhadap dunia. Dengan dia tertipu terhadap dunia, maka kita lihat orang-orang yang tertipu terhadap kehidupan dunia adalah orang-orang yang serakah. Orang yang suka melaksanakan perkara-perkara yang haram, yang suka maksiat. Serakah dia. Ya, mencari dunia untuk dirinya dengan secara berlebih-lebihan. Dia nggak perlu cara mencarinya halal ataupun haram, menyakitkan orang ataupun tidak, ya, itu nggak dipikirin sama dia. Nah, orang yang seperti itu adalah orang yang tertipu daya terhadap kehidupan dunia, dan itu harus dijauhkan. Kenapa? Karena kita ini nanti hidup di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban atas segala macam yang kita lakukan. Jadi tanda atau alamat yang kedua bagi hati yang lapang dan terbuka, adanya kesadaran, timbulnya kesadaran terhadap negeri yang menipu daya, terhadap dunia. Ya.
Dia tidak akan ambil dunia tersebut kecuali hanya untuk kebutuhannya dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'dadi lil mauti qabla liqa'il maut. Kemudian yang ketiga, tanda orang yang dadanya atau hatinya lapang dan terbuka, dia mempersiapkan perbekalan. Dia mempersiapkan perbekalan untuk kematian. Sebelum berjumpa dengan kematian. Sebelum datang kematian itu kepada dirinya, maka orang tersebut sudah mempersiapkan perbekalan dalam rangka menghadapi kematian. Apa itu perbekalannya? Perbekalannya itu adalah amal saleh. Perbekalannya dia itu adalah amal saleh yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Perbekalannya itu adalah melaksanakan apa yang seluruh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meninggalkan segala yang dilarang. Segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah persiapan dalam rangka dia menghadapi kematian. Melakukan ibadah yang wajib dilakukan, ibadah sunnah juga dilakukan. Dapat rezeki dari Allah, karunia dari Allah berupa rezeki, digunakan untuk kemaslahatan, baik itu kemaslahatan dirinya, keluarganya maupun orang lain. Dizakatkan, kemudian disodakohkan. Di tiga ya, tiga tanda bagi orang yang hatinya lapang dan hatinya terbuka. Yaitu yang pertama adalah adanya perhatiannya terhadap kehidupan akhirat. Yang kedua adanya timbul kesadaran terhadap negeri yang menipu daya, yaitu dunia. Yang ketiga cirinya adalah mempersiapkan untuk menghadapi kematian sebelum datang kematian menjumpai dirinya. Kafa bil mauti wa'izon. Maka cukuplah dengan mati sebagai pelajaran, sebagai guru. Nah, kita itu makanya dianjurkan menjenguk orang sakit, kita dianjurkan ngurusin jenazah, kita dianjurkan menghadiri orang dalam keadaan sakratul maut, biar kita sadar bahwa nanti juga kita akan menghadapi hal yang sama. Kita sakit, kita juga dalam keadaan sakratul maut dan kita juga bisa mati. Dengan kita sadar begitu, maka insya Allah kita mempersiapkan perbekalan kita untuk di akhirat setelah kematian, sebelum kematian itu menjumpai kita, sebelum kematian itu datang kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang lupa sama sekali dengan kematian ya, adalah orang yang sangat bodoh. Jadi dibalik tuh hadis, yang paling pintar dan yang paling cerdas di antara manusia adalah orang yang paling banyak ingat akan mati. Orang yang paling banyak ingat akan mati itulah orang yang cerdas. Orang yang pintar, kemudian juga dia paling banyak persiapannya dalam rangka menghadapi kematian. Sehingga orang yang lupa akan kematian, orang yang sama sekali lupa akan kematian, itu adalah orang bodoh. Orang bodoh. Digambarkan orang seperti itu, orang yang bodoh itu adalah seperti seekor sapi. Seekor sapi yang berada di tempat penyembelihan. Seekor sapi yang berada di tempat pembantaian.
Ya Kong ya. Iya. Oh, teman-temannya tuh sapi udah disembelih. Lihatin. Si sapi temannya itu yang sapi itu sudah disembelih. Gitu. Bahkan dia kelojotan si sapi itu. Dekat sama dia. Nah, kita lihat aja sapi sebentar kan Idul Kurban nih. Iya. Pasti disembelih terus kelojotan. Temennya yang masih hidup si sapi itu nggak peduli. Asik aja dia makan rumput. Iya. Bahkan asik dia masih bercanda-canda dan berkelahi dengan sapi yang lain. Bakalan mati. Nah, bahkan si sapi tersebut masih asik mengumbar nafsunya dengan menggauli sapi betina, sapi lawan jenisnya. Padahal sebentar lagi dia akan disembelih, akan dipotong. Nah, orang yang bodoh itu seperti itu. Digambarkan seperti sapi yang berada di tempat pembantaian yang sebentar lagi dia akan disembelih. Ini umur kan kita nggak ada yang tahu, Kong. Iya. Umur ini kita nggak ada yang tahu. Emang 10 menit lagi kita yakin kita masih hidup? Emang kita bisa menjamin 10 menit yang akan datang kita masih dalam keadaan hidup? Kagak. Dia rahasia. Misalnya ternyata Allah tentukan 10 menit lagi umur kita habis, mati. Kita yang kagak ingat mati, asik aja tuh bercanda, main gaplek, katakan itu misalnya gitu, main judi, ya, melakukan perbuatan haram, melakukan perbuatan maksiat. Padahal Allah tentukan 10 menit lagi kita mati. Nah, makanya nggak salah kalau orang yang tidak memikirkan sama sekali akan kematian, maka itu adalah orang yang paling bodoh. Rugilah. Rugi. Kemudian dikemukakan sebagian besar keburukan masyarakat manusia dan bangsa di masa-masa akhir ini adalah antara lain disebabkan sebagian manusia di dalam masyarakat sudah tidak ingat lagi akan mati. Sudah lupa akan mati. Nah, dengan dia lupa akan mati, dengan dia tidak ingat akan mati, maka itu menjadi pokok, menjadi sebab rusaknya, buruknya masyarakat. Dia merasa hidupnya masih lama, dia mabok-mabokan. Dia nggak ingat mati, merasa hidupnya masih lama, dia membuat keonaran. Dia tidak ingat mati, merasa hidupnya masih lama, dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Yang tidak baik, merasa hidupnya masih lama, tidak ingat mati, dia makan hak orang lain, baik berupa korupsi, maling, nyolong dan lain sebagainya, menipu daya dan lain sebagainya. Merasa hidupnya masih lama, dia bikin kelompok gangster, katakan kelompok-kelompok yang berbuat kezaliman. Maka dengan kondisi yang demikian itu, masyarakat, tatanan di masyarakat menjadi rusak. Tatanan berbangsa dan bernegara menjadi rusak. Masyarakat menjadi rusak. Akibat banyaknya orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kejahatan, kriminal dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang model begitu adalah orang yang tidak ingat akan mati. Kalau orang yang ingat akan mati, nggak mungkin dia melakukan itu. Khawatir ketika dia berbuat kezaliman, kejahatan dan kriminal, dia justru mati. Dan dia mati dalam keadaan zalim, dalam keadaan berbuat kejahatan dan kriminal. Takut. Orang-orang yang takut mati, sekali lagi, pasti berbuat amal saleh. Ketika banyak orang, satu masyarakat semua berbuat amal saleh, maka akan timbul kemaslahatan, kebaikan di masyarakat tersebut. Begitu juga di dalam negara. Ketika orang-orang yang berada di dalam negara berbuat kebaikan,
dan kemaslahatan karena dia ingat besok akan mati, sebentar lagi akan mati, maka bangsa dan negara tersebut berada di dalam kebaikan. Itu Kong ya. Iya. Ya. Kebanyakan orang nggak ingat. Iya. Mati aja. Baru. Iya. Kayak begal begitu, dia nggak ingat akan mati, dia lupa akan mati, Yang kubur pengen. sehingga dia melakukan tindak kriminal dan tindak kejahatan. Perampok juga begitu. Coba kalau dia ingat akan mati, dia nggak bakal membegal, nggak akan bakalan merampok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.